Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apta Yolanda dan rekan saya Zahra Delia Putri. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil proyek UTS kami yang berjudul Strategi Manajemen Perubahan dalam Transformasi Organisasi Serikat Pekerja. Studi kasus SPSI ke SPRM di PT Mitra Puding Mas atau AFV Group yang akan dijelaskan oleh Zahra Delia Putri terlebih dahulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan deskripsi organisasi dan konteks perubahannya. Yang pertama ada profil singkat dari organisasi. Organisasi yang kami angkat adalah SPRM atau Serikat Pekerja Rafflesia Mandiri yang berdiri pada tahun 2023 di Kota Bengkulu dan didirikan oleh Bapak Hendy Saputra. SPRM adalah organisasi buruh atau pekerja di PT Mitra Puding Mas, bagian dari AFV Group. Sebelumnya, pekerja tergabung dalam organisasi nasional bernama SPSI, namun karena ketidakpuasan terhadap sistem kerja yang lambat dan birokratis, serta pengurus pusat yang tidak responsif saat terjadi masalah, maka PUK mengambil inisiatif membentuk organisasi yang lebih mandiri dan langsung dikelola dari bawah, yaitu SPRM. Kemudian ada jenis perubahan yang terjadi, yaitu perubahan struktural. Perubahan struktural yaitu peralihan dari struktur organisasi terpusat milik SPSI dengan kepengurusan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten menjadi struktur mandiri milik SPRM yang langsung dikelola di tingkat perusahaan oleh pengurus lokal. Perubahan ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat, responsif terhadap masalah pekerja, dan pengelolaan dana yang langsung dikelola oleh serikat di tingkat bawah tanpa harus melalui birokrasi organisasi pusat seperti sebelumnya. Tujuan dari organisasi ini itu menjembatani antara pekerja dengan pihak manajer. Ketika ada terjadi masalah antara pekerja dan pihak manajer, serikat inilah yang akan mengurus permasalahan tersebut sampai selesai. Kemudian ada latar belakang atau pemicu perubahan. Perubahan dari SPSI ke SPRM dipicu oleh ketidakpuasan anggota terhadap sistem kerja dan kepengurusan di organisasi lama yang dinilai tidak responsif dalam menyelesaikan permasalahan pekerja. Jadi sebelumnya itu setiap ada terjadi permasalahan antara pihak pekerja dengan pihak manajer itu pengurus tingkat atasnya itu di SPSI itu sulit untuk dihubungi dan juga tidak mau turun langsung ke lapangan untuk menyelesaikan permasalahannya itu. Terus pengurus di tingkat atas seperti pengurus cabang, PC, dan pengurus daerah atau PD seringkali tidak turun langsung saat terjadi konflik antara pekerja dan manajemen. Sehingga pengurus unit kerja atau PUK harus menangani sendiri tanpa dukungan struktural. Selain itu, sistem birokrasi yang lambat dan pengelolaan dana yang terpusat juga menghambat gerak organisasi di tingkat bawah. Kondisi ini mendorong para pengurus dan anggota untuk membentuk organisasi mandiri, yaitu SPRM, yang lebih dekat dengan pekerja, lebih cepat tanggap, dan memiliki otonomi dalam pengambilan keputusan serta pengelolaan keuangan. Bapak Hendy Saputra itu sendiri kan salah satu karyawan di PT Mitra Puding Mas dan yang sekarang menjadi ketua umum di SPRM itu sendiri. Nah, karena di SPSI itu sebelumnya setiap terjadi permasalahan di tingkat atas seperti PC, PD, atau PW itu jarang turun untuk menyelesaikan permasalahannya, sehingga Bapak Hendy Saputra ini dan PUK yang lainnya itu berinisiatif untuk membangun pindah organisasi dari SPSI itu tuh membentuk organisasi mandiri karena sebelumnya itu kurangnya kontribusi dari pihak atas. Jadi mereka berpikir lebih baik mereka membangun organisasi sendiri karena selalu setiap ada permasalahan selalu mereka dari pihak bawah itu langsung yang menyelesaikannya. Terus juga dari permasalahan dana. Di organisasi sebelumnya itu
itu kan diambil 1% dari gaji karyawan. Itu masuk ke organisasi. Nah, di organisasi sebelumnya PUK itu selalu menyetor dana itu ke tingkat atas, ke PC, ke PD. Namun kontribusi mereka itu kan kurang, jadi sehingga seperti fasilitas untuk membangun pergerakan di dalam organisasi itu mereka sulit karena dananya langsung ke pusat. Sementara di organisasi yang baru ini, di SPRM, dari anggota karyawan tetap itu dipotong gajinya 1%, itu menyetor ke PUK atau perwakilan unit kerja. Nah, dari perwakilan unit kerja itu menyetor 2% ke PW atau perwakilan wilayah, yaitu Bapak Hendy Saputra itu sendiri. Nah, 80% sisanya itu dana itu untuk organisasi itu sendiri. Jadi SPRM sekarang itu dengan pengelolaan dana yang lebih baik itu juga menjadi pemicu atau faktor pendukung sukses keberhasilannya organisasi SPRM ini sendiri, karena perputaran uangnya itu lebih jelas dan lebih transparan dibanding yang sebelumnya. Yang selanjutnya itu ada analisis stakeholder dan resistensi. Stakeholder utama dalam proses perubahan dari SPSI ke SPRM meliputi pekerja sebagai anggota serikat, pengurus unit kerja atau PUK, manajemen perusahaan, serta instansi pemerintah seperti Dinas Ketenagakerjaan. Para pekerja dan pengurus merupakan aktor utama yang mendorong perubahan karena merasa tidak mendapatkan dukungan maksimal dari struktur SPSI yang lebih tinggi. Manajemen perubahan menjadi pihak yang perlu diajak bernegosiasi ulang dalam kerangka organisasi baru, sementara pemerintah berperan dalam proses legalitas dan pengakuan formal SPRM. Menariknya, dalam proses perubahan ini tidak ditemukan resistensi atau penolakan yang berarti dari pihak manajemen atau pihak manapun. Hal ini disebabkan karena perubahan dilakukan secara legal, terbuka, serta membawa manfaat langsung bagi pekerja, seperti pelayanan yang lebih cepat, kepengurusan yang responsif, dan sistem keuangan yang lebih transparan dan berfokus pada kebutuhan lokal anggota. Selanjutnya, model manajemen perubahan. Model yang digunakan adalah John Kotter. Terdapat 8 tahapan perubahan. Alasan pemilihan modelnya itu karena memberikan langkah sistematis dan berorientasi pada urgensi perubahan serta keterlibatan stakeholder. Implementasi modelnya berbasis Kotter. Yang pertama, menciptakan urgensi, ketidakpuasan terhadap SPSI menjadi dasar perlunya perubahan. Yang kedua, membentuk koalisi kuat. PUK bersepakat membentuk organisasi baru. Yang ketiga, membentuk visi dan strategi, visi kemandirian dan responsivitas organisasi pekerja. Yang keempat, mengkomunikasikan visi melalui sosialisasi kepada anggota dan instansi terkait. Yang kelima, memberdayakan tindakan, menyusun legalitas ke Dinas Tenaga Kerja. Yang keenam, mencapai kemenangan jangka pendek, legalitas SPRM dan perolehan kepercayaan dari anggota. Yang ketujuh, mengkonsolidasikan hasil, terbentuknya struktur VW yang aktif dan responsif. Yang terakhir, menanamkan budaya baru, penanaman nilai transparansi, kemandirian, dan keberpihakan terhadap pekerja. Selanjutnya, evaluasi rekomendasi strategis. Yang pertama itu keberhasilan atau kegagalan manajemen perubahan. Perubahan dari SPSI ke SPRM dapat dikategorikan sebagai perubahan yang berhasil. Indikator keberhasilannya terlihat dari terbentuknya organisasi yang lebih mandiri dan responsif terhadap kebutuhan anggota, tanpa adanya konflik internal yang berarti. Proses legalisi berjalan lancar dan organisasi baru ini mampu menjalankan fungsinya dengan lebih efektif, seperti menjabatani konflik antara pekerja dan manajemen, serta menyusun dan menegosiasikan perjanjian kerja bersama.
Keberhasilan ini juga didukung oleh tingginya partisipasi anggota mencapai lebih dari 2.000 orang. Yang kedua, faktor pendukung dan penghambatnya. Faktor pendukung utamanya dalam perubahan ini adalah kepemimpinan visioner dan pendiri organisasi Hendy Saputra serta dukungan penuh dari anggota dan pengurus di tingkat bawah atau PUK. Selain itu, kejelasan tujuan dan manfaat langsung dirasakan oleh anggota membuat proses transisi lebih mudah diterima. Di sisi lain, potensi hambatan dan muncul dari aspek penguatan struktur internal SPRM ke depan, seperti perlunya sistem pelatihan bagi pengurus baru dan penguatan dokumentasi organisasi agar keberlanjutan tetap terjaga. Namun, sejauh ini hambatan tersebut belum menjadi ancaman signifikan. Yang ketiga, rekomendasi untuk perbaikan strategi perubahan. Agar keberhasilan ini dapat berkelanjutan, disarankan SPRM melakukan beberapa langkah strategis. Yang pertama, menyusun sistem pelatihan rutin bagi pengurus dan anggota agar kapasitas organisasi terus meningkat. Yang kedua, memperkuat komunikasi dan koordinasi antar unit kerja agar visi organisasi tetap selaras. Yang ketiga, menjalin hubungan yang konstruktif dengan manajemen perusahaan dan instansi pemerintah guna menjaga stabilitas hubungan industrial. Demikianlah presentasi proyek UTS dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.